lebih banyak mendiskusikan tentang dunia ketenaga kerjaan. Sahabat-sahabati, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga bisa menjadikan materi pada webinar pertama dan kedua atau webinar sebelumnya sebagai bahan diskusi kali ini sepanjang berhubungan dengan dunia ketenaga kerjaan. Gitu. Nah, oke. Itu sebagai kemudian ditampilkan pada slide yang ketiga. Eh, Ibu moderator ya, Ibu moderator atau Mbak moderator nih saya mesti bilangnya nih. Oke, saya mulai dari definisi hubungan industrial terlebih dahulu. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau hubungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Dalam perselisihan hubungan industrial itu adalah jika disederhanakan konflik antara pengusaha dan pekerja. Ya, konflik antara pengusaha dan pekerja sepanjang berkaitan dengan sisi hubungan kerjanya. Jadi kalau disederhanakan dari definisi ini adalah konflik ketenaga kerjaan itu adalah konflik antara pengusaha dengan pekerja sepanjang terkait dengan hubungan kerja. Itu. Bisa di next slide berikutnya. Oke. Dari definisi yang tadi sudah kita diskusikan, kita bisa mengetahui pada akhirnya bahwa terdapat beberapa jenis, ya, terdapat beberapa bentuk dari perselisihan hubungan industrial itu sendiri. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak definisinya adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Secara sederhana, singkatnya adalah perselisihan hak itu adalah ketika terdapat pekerja yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian jenis perselisihan industrial berikutnya adalah perselisihan PHK. Perselisihan PHK itu adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi konteks pengakhiran hubungan kerja yang ini seringkali kita pahami, mungkin banyak pihak yang mengambil bahwa PHK itu hanya dilakukan oleh si pengusaha, kalau juga bisa dilakukan dari sisi pekerja berdasar definisi ini. Kemudian perselisihan berikutnya yaitu perselisihan antar serikat. Perselisihan antar serikat adalah ini terjadi di dalam satu perusahaan tentang atau karena tidak adanya persesuaian pendapat mengenai status keanggotaan dari pekerja, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Berikutnya, perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi melalui slide ini kita akhirnya dapat mengetahui bahwa terdapat empat jenis perselisihan dalam hubungan industrial. Yang pertama perselisihan hak,
Yang kedua, perselisihan PHK. Yang ketiga, perselisihan kepentingan. Dan yang terakhir, perselisihan antar serikat pekerja. Slide berikutnya. Oke, next. Oke, sekarang kita bahas satu persatu tentang satu persatu dari keempat jenis perselisihan tadi. Nah, pertama perselisihan hak ya. Berdasar definisinya, di sini saya juga tuangkan kembali. Nanti teman-teman bisa mempelajari juga. Ini ada di dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagai pengantar bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabati yang mungkin berlatar belakang dari Fakultas Hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini merupakan undang-undang atau ketentuan formil ketenagakerjaan. Kalau ketentuan materialnya itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, yang hari ini kita bahas itu undang-undang formilnya atau ketentuan formilnya. Terkait dengan perselisihan hak, kalau kita lihat dari definisi perselisihan hak, ya, maka perselisihan hak itu berkaitan dengan hak yang tidak dilaksanakan, seperti yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya, hak yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha atau sebaliknya, baik sebagian maupun seluruhnya. Next. Oke, dalam literatur atau oke, itu selanjutnya, tapi sebelumnya masih di hak normatif lagi sebelumnya. Oke, di sini. Nah, apa yang disebut dengan uh, objek perselisihan hak? Kan kira-kira begitu. Ketika kita bicara perselisihan hak, maka tentu kita harus tahu objek dari perselisihan hak itu apa saja. Nah, dalam undang-undang ketenagakerjaan atau dalam regulasi ketenagakerjaan, hak yang dimaksudkan oleh undang-undang itu adalah hak normatif. Kita di ketenagakerjaan, para praktisi ketenagakerjaan menyebutnya dengan istilah hak normatif. Apa itu hak normatif? Secara tegas di dalam regulasi ketenagakerjaan, di slide ini sudah saya sampaikan, ini di dalam penjelasan pasal 145 Undang-Undang Cipta Kerja junto ketenagakerjaan. Di dalam penjelasan itu disebutkan bahwa hak normatif itu hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Next. Oke. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa normatif itu diatur di dalam undang-undang, kemudian perjanjian kerja, lalu ada peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Pertanyaan berikutnya, apa itu hak yang diatur dalam undang-undang? Tentu sebenarnya kita sudah mengetahui dalam literasi kesehariannya kita itu. Pertama, ketika bicara hak normatif yang diatur di dalam undang-undang, kita bisa sebut pertama ya kita ngomong gaji lah. Kita bicara gaji, kemudian bicara upah lembur, kemudian ada THR, ada pesangon, kemudian ada kompensasi, kemudian juga ada ganti rugi dan hak-hak yang lain yang berkaitan dengan uang. Jadi upah lembur, THR, pesangon, kompensasi, ganti rugi itu secara prinsipal adalah berbentuk uang. Jadi hak hak yang berbentuk uang itu bisa disebut sebagai hak normatif yang diatur di dalam hak normatif dalam ketenagakerjaan dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, berikutnya apa hak normatif yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama? Pada prinsipnya peraturan perusahaan
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu dia dapat memuat setidak-tidaknya sama dengan undang-undang. Artinya, ketika misalkan ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, itu dia bisa memuat lebih dari apa yang diatur undang-undang. Sebagai contoh, di slide ini saya tuliskan tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan secara teks itu dia tidak ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau namanya tunjangan pokok ada secara teks dia ada. Mohon maaf, tunjangan tetap itu ada di dalam undang-undang. Tunjangan tidak tetap dia ada secara dia disebutkan dalam undang-undang. Tetapi penamaan tunjangan jabatan itu tidak ada di dalam undang-undang. Tunjangan jabatan, kemudian tunjangan kehadiran misalnya. Itu semua biasanya diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, prinsipnya adalah terkait dengan hak normatif di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB, itu pada umumnya disepakati dengan pihak pekerja atau dengan pihak serikat pekerja jika di dalam perusahaan itu terdapat serikat pekerja. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB? Dalam ketenaga kerjaan, pada sisi regulasi, pada sisi pemerintah itu tentu kita sebut ada undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Di luar regulasi itu, perusahaan perusahaan secara mandiri, memang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyusun regulasi sendiri yang kita sebut dengan peraturan perusahaan. Jadi posisi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu adalah regulasi yang dibuat secara mandiri oleh perusahaan. Tentu dengan tata cara yang telah diatur oleh ketentuan peraturan di atasnya. Jadi pada prinsipnya, bagi teman-teman yang memiliki niatan untuk menggeluti dunia ketenaga kerjaan, maka memang regulasi dalam ketenaga kerjaan itu cukup variatif. Kita tidak cukup hanya mengetahui regulasi secara formal, tapi kita pun juga mesti memahami ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di masing-masing perusahaan. Next. Halo, berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Mbak moderator. Iya, iya Pak. Bentar ini agak apa? Slide berikutnya belum ditampilin ya? Sudah Pak, tapi bentar. Ini laptopnya bentar. agak error lah. Kalau sambil bicara bisa ya? Iya Pak, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Bisa dilanjutkan ya, oke ya. Itu terkait dengan perselisihan hak. Kemudian yang kedua, kita bicara soal perselisihan PHK. Sebenarnya di slide ini ada materinya. Terkait dengan perselisihan PHK, pada pokoknya adalah tidak adanya kesesuaian pendapat antara pengusaha dengan pekerja berkaitan dengan PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi definisi sederhana dari perselisihan PHK adalah ketika terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja berkaitan dengan PHK yang dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dalam hal apa ya
ini pada akhirnya bicara tentang praktek yang terjadi di lapangan di beberapa kasus ya. Pada umumnya bentuk dari ketidaksesuaian pendapat berkaitan dengan PHK yang dilakukan itu ada dua hal ya. Ada dua hal. Pertama terkait dengan syarat pelaksanaan PHK-nya. Pertama itu. Yang kedua, terkait administrasi pelaksanaan PHK. Ya, saya ulangi. Pertama, terkait dengan syarat PHK. Yang kedua, terkait dengan administrasi pelaksanaan PHK. Begitu. Yang pertama, terkait dengan syarat PHK. Nah, seperti yang kita ketahui dan teman-teman juga saya yakin juga mengikuti narasi-narasi atau literasi tentang PHK itu. PHK dalam ketenaga kerjaan itu ada beberapa sebab. Bisa PHK karena pelanggaran. Jadi kalau kemudian ada pekerja yang melakukan pelanggaran, itu dia harus mendapatkan surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan jika masih melakukan kesalahan, maka akan diberikan surat pemutusan hubungan kerja. Lalu ada sebab PHK karena pekerjanya mencapai usia pensiun misalnya. Usia pensiun untuk perusahaan, saya sebut dengan perusahaan swasta. Kenapa begitu? Karena untuk eh, untuk instansi pemerintah, sebut saja ASN, sebut saja kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, secara regulasi di situ sudah ada pembatasan. Jadi negara sudah mengatur secara tersendiri usia-usia pensiun di kesatuan-kesatuan pemerintah. Tapi untuk perusahaan swasta, usia pensiun itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Contoh, perusahaan yang bergerak atau mungkin yang lebih mengandalkan kekuatan fisik, misalnya perusahaan yang untuk angkut-angkut barang dari truk ditaruh di gudang misalkan, perusahaan-perusahaan yang lebih mengandalkan tenaga, bisa mungkin usia pensiunnya di angka 45 tahun misal. Tapi berbeda halnya dengan perusahaan yang lebih mengedepankan eh, otomatisasi atau mungkin mesin. Bisa mungkin usia pensiunnya bisa mencapai 55 atau 50 tahun. Singkatnya adalah berkaitan dengan usia pensiun itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Itu kalau usia pensiun. Artinya PHK karena usia pensiun sepanjang usianya mencapai usia pensiun yang diatur, lagi-lagi yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sebab yang lain lagi, misalkan PHK karena eh, sakit berkepanjangan. Dalam ketenaga kerjaan ada istilah PHK karena sakit berkepanjangan atau mengalami kecelakaan kerja. Nah, sakit berkepanjangan itu ketika terdapat pekerja yang mengalami sakit selama 12 bulan terus-menerus, maka di bulan ke-13 dia bisa dilakukan PHK. Nah, itu beberapa contoh sebab-sebab PHK. Di dalam slide ini ada beberapa contoh sebenarnya. Nah, kembali kepada poin pertama tadi. Perselisihan PHK, poin pertamanya adalah syarat PHK-nya tidak terpenuhi. Nah, contoh yang tadi, kalau misalkan pengusaha mau mem-PHK pekerja karena alasan pekerja melakukan kesalahan, maka syaratnya adalah satu, perbuatan yang disebut sebagai pelanggaran itu harus diatur lebih dulu di dalam peraturan perusahaan. Contoh kasus misalnya, katakanlah saya kerja di PT LBH PMI Surabaya. Di dalam peraturan perusahaan LBH PMI Surabaya, merokok tidak diatur sebagai pelanggaran misalnya. Lalu tiba-tiba saya merokok di LBH PMI Surabaya. Nah, tindakan saya merokok, sekalipun dalam pandangan banyak orang, merokok itu dianggap keliru, dianggap merusak kesehatan dan seterusnya, tetapi karena di dalam peraturan perusahaan
LBH PMI Surabaya, misalkan PT LBH PMI Surabaya, tidak diatur sebagai atau tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran, maka saya tidak bisa diberikan surat peringatan berkaitan dengan tindakan merokok yang saya lakukan di LBH PMI Surabaya. Itu sebagai contoh. Kalau misalnya dengan posisi merokok bukan pelanggaran di LBH PMI Surabaya menurut peraturan perusahaan yang dimiliki, tapi saya tetap di PHK, nah, maka cara PHK yang seperti ini itu masuk dalam kualifikasi tidak memenuhi syarat PHK. Contoh yang lain, saya di PHK oleh LBH PMI Surabaya ketika usia saya dengan alasan pensiun dan usia saya masih 30 tahun misalnya. Karena ketua LBH-nya nggak suka dengan saya, misalnya kayak begitu. Sementara ketentuan peraturan perusahaan LBH PMI Surabaya, PT LBH PMI Surabaya, mengatur usia pensiun adalah usia 50 tahun. Nah, kalau yang kayak begitu, maka saya di PHK dengan tanpa memenuhi syarat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, slide berikutnya, karena ini sudah normal kayaknya nih. Slide berikutnya lagi, masuk pada administrasi atau prosedur PHK. Oke, terus, terus. Nah, stop di sini. Sebelumnya. Nah, oke, stop di situ. Berikutnya tentang prosedur PHK. Jadi, pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Cipta Kerja itu secara penomoran mengalami 3 kali perubahan. Ini sebagai informasi saja karena dulu kalau tidak salah PCPMI Surabaya itu pernah melakukan kajian di awal-awal adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja pertama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian ada putusan MK lalu dirubah menjadi Perpu kalau tidak salah. Perpu nomor 1 apa nomor 2 saya lupa, tapi tahun 2022. Lalu Perpu dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara materi pada pokoknya sama. Ya, kita di kalangan praktisi ketenaga kerjaan itu menyebut 3 penomoran tadi dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja, memang tata cara PHK atau administrasi PHK itu mengalami perubahan. Nah, kalau sekarang atau setelah adanya Cipta Kerja, ketika pengusaha mau melakukan PHK kepada pekerjanya misalnya, maka harus ada serangkaian administratif. Harus ada tindakan surat menyurat yang dilakukan lebih dahulu. Pertama, perusahaan harus memberitahukan selambat-lambatnya 14 hari kerja berkaitan dengan maksud dan alasan mau melakukan PHK. Contoh yang tadi, kalau misalkan PT LBH PMI Surabaya mau mem-PHK saya dengan alasan melakukan pelanggaran, maka tindakan pertama dari LBH PMI Surabaya adalah mengirimkan surat kepada saya perihal pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja. Begitu. Selambat-lambatnya 14 hari kerja dari tanggal di mana saya akan di PHK. Jadi kalau misalkan saya mau di PHK tanggal 1 Mei 2024, maka selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelumnya saya sudah diberikan surat pemberitahu. Kalau kemudian terhadap saya tindakan PHK-nya itu tidak disertai dengan surat pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, maka PHK-nya tidak memenuhi syarat administratif sehingga di situ terjadilah perselisihan PHK. Oke, itu terkait dengan prosedur PHK setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Secara rigid, prosedur PHK setelah Cipta Kerja itu pertama harus ada pemberitahuan 14 hari kerja terlebih dahulu. Kemudian setelah pemberitahuan PHK itu diterima oleh
pekerja yang bersangkutan, maka pekerja yang bersangkutan itu diberikan kesempatan untuk ya memberikan menyatakan pendapatnya apakah menerima atau tidak. Kalau kemudian menerima, tinggal dibuatkan, kalau dalam ketenaga kerjaan itu ada dokumen yang kita sebut dengan perjanjian bersama. Kalau dalam bahasa hukum pada umumnya kita menyebutnya dengan akta dading perdamaian. Tapi kalau kemudian pekerja menyatakan menolak, maka pekerja itu harus membuat penolakan secara tertulis paling lama 7 hari kerja sejak dia menerima surat pemberitahuan dari perusahaan. Kalau kemudian penolakan itu dibuat setelah 8 hari dia menerima surat pemberitahuan dari perusahaan, maka penolakan dari pekerja itu dianggap tidak pernah ada. Jadi yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi penolakan dari pekerja, maka proses berikutnya nanti mungkin kita bisa diskusikan pada kesempatan pada kesempatan yang lain. Proses berikutnya adalah ditempuh upaya-upaya sesuai dengan ketentuan formil ketenagakerjaan. Jadi proses kita berperkara di ketenagakerjaan itu ada yang disebut dengan pertama dimulai dari bipartit. Bipartit itu tindakan pengusaha dan pekerja untuk berunding secara berdua saja. Artinya pengusaha, variabel pengusaha atau mungkin kuasanya dengan variabel pekerja atau kuasanya. Jika bipartit itu gagal, maka kemudian dilanjutkan dengan tripartit. Tripartit itu tindakan mencatatkan gagalnya percakapan dua pihak itu kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, dalam tripartit itu ada percakapan menuju perdamaian, sama secara peristiwa sama sebenarnya, bercakap-cakap untuk berdamai, tetapi pihaknya sudah bertambah. Kalau dalam bipartit tadi pihaknya hanya pengusaha dan pekerja, tapi kalau dalam tripartit pihaknya adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Nah, jika proses mencoba untuk didamaikan di tingkat tripartit ini juga gagal, maka kemudian tahap berikutnya pihak pengusaha atau pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tahapan ini, kalau saya perbandingkan untuk memudahkan teman-teman juga, sebut saja ini konsepnya seperti kalau dalam hukum pidana itu criminal justice system. Jadi kalau dalam urutan penanganan perkara pidana itu kan dimulai dari penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikan, lalu masuk pra penuntutan, baru kemudian sidang di pengadilan. Di ketenaga kerjaan ada rangkaian yang menyerupai itu. Diawali dengan bipartit, ketika gagal dilanjutkan dengan tripartit, ketika gagal langsung masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam bentuk kita mengajukan gugatan. Jadi secara garis besar PHK setelah Cipta Kerja satu ada 14 memberikan pemberitahuan 14 hari kerja sebelumnya. Yang kedua, kalau pekerja menolak, dia wajib membuat surat penolakan secara tertulis. Berikutnya, ketika sudah ada penolakan itu, maka para pihak wajib menyelesaikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Apa itu? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada bipartit, tripartit, dan pengadilan. Ya mungkin secara lebih luas nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Next. Nah ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini hanya berupa bagan untuk memudahkan sahabat-sahabat sekalian untuk memahami prosedur PHK itu. Oke, yang ketiga kita bicara perselisihan kepentingan. Di awal tadi saya menyebut ada regulasi yang bersifat mandiri, yaitu peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kepentingan itu berada ketika peristiwanya begini. Katakan perusahaan mau sedang menyusun ya,
akan menyusun peraturan-peraturan perusahaan. Misalnya, pekerja keterlambatan. Pasal 1, ayat 1. Pekerja yang telat datang ke perusahaan misalkan, maka dia dikenakan denda. Berikutnya, besaran denda yang mana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 1/1 detik, misalnya begitu. Katakanlah perusahaan sedang menyusun peraturan perusahaan, LBH PT LBH PMI Surabaya sedang menyusun peraturan perusahaan yang di dalamnya ada klausul tentang denda keterlambatan. Yang materinya adalah kalau ada yang terlambat masuk ke kantor LBH PMI Surabaya, PT LBH PMI Surabaya, maka akan didenda Rp1.000 per detik. Oke, ini konsep. Konsep ini kemudian diserahkan kepada pekerja atau kepada serikat pekerja. Nah, selanjutnya pekerja atau serikat pekerja itu dia mesti mereka mempelajari. Nah, ketika misalkan pekerja tidak sependapat dengan konsep tadi, dengan konsep keterlambatan itu, maka disitulah terjadi perbedaan pendapat tentang penyusunan syarat-syarat kerja. Jadi yang dimaksudkan dalam definisi perselisihan kepentingan, di sini saya cetak tebal ya, pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja. Jadi yang dimaksudkan dengan pembuatan syarat-syarat kerja itu adalah seperti yang tadi saya gambarkan. Ketika ada konsep yang ditawarkan oleh pengusaha atau sebaliknya harusnya yang tidak disetujui oleh masing-masing pihak. Jadi peristiwanya seperti itu. Next. Sama, next berikutnya. Oke, kita masuk pada perselisihan yang terakhir, perselisihan antar serikat. Perselisihan antar serikat dalam prakteknya itu berkaitan dengan status keanggotaan. Jadi, misalnya serikat pekerja PMII, serikat pekerja HMI misalnya. Mohon maaf sih yang ya saya sebut organ lain kalau misalkan ada serta yang berasal dari organ di luar PMI. Ini sebagai contoh saja. Jadi katakanlah serikat pekerja PMI, misal begini, di satu perusahaan di PT YIN ya, di PT YIN atau PT Winsa itu terdapat serikat pekerja PMI, lalu terdapat serikat pekerja AMI misalnya. Lalu ada satu pekerja, katakanlah misalkan Pak Ketua LBH ini sebagai pekerja di dalamnya, Pak Ketua ini merangkap keanggotaan, ikut serikat PMI, juga ikut serikat HMI. Nah, yang seperti itu merupakan objek perselisihan antar serikat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa serikat pekerja terkesan, kalau dari contoh yang saya sampaikan, terkesan rebutan anggota, karena dari keberadaan anggota itu ada dua kepentingan. Satu, kepentingan iuran. Di dalam definisi perselisihan antar serikat ini ada istilah pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Yang dimaksudkan dengan kewajiban ke serikat pekerjaan itu adalah iuran dari pekerja kepada serikat. Jadi pekerja di satu perusahaan yang kemudian dia menjadi anggota serikat pekerja, maka pekerja yang bersangkutan itu punya kewajiban membayar iuran dalam setiap bulannya. Gitu. Nah, kepentingan yang lain, kenapa serikat pekerja itu seringkali rebutan anggota? Karena berkaitan juga dengan komposisi pada saat sedang menyusun perjanjian kerja bersama. Di contoh
perselisihan kepentingan sebelumnya, itu saya mencontohkan ketika kita menyusun, ketika perusahaan menyusun peraturan perusahaan. Nah, ketika menyusun perjanjian kerja bersama, itu seringkali terdapat konflik di sana. Jadi konfliknya, kalau peraturan perusahaan secara materi, yang menyusun adalah perusahaan, kayak menyerupai peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu kan yang menyusun materinya dari lembaga eksekutif. Sama dengan hal itu. Kalau peraturan perusahaan, materinya itu datanya dari perusahaan. Posisi pekerja hanya menyampaikan keberatan. Tapi dalam PKB, dalam perjanjian kerja bersama, materinya itu disusun bareng-bareng. Ya analoginya kayak undang-undang. Undang-undang itu secara materi itu kan yang bikin bareng-bareng antara pemerintah eksekutif dengan DPR. Sama dengan analogi itu, PKB itu bikinnya bareng-bareng. Jadi pengusaha duduk satu meja dengan serikat pekerja untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan dimasukkan dalam perjanjian kerja bersama. Nah, pada bagian ini nyambung dengan objek objek perselisihan antar serikat. Serikat yang bisa mewakili pekerja di satu perusahaan untuk berunding dengan perusahaan menyusun perjanjian kerja bersama itu merujuk kepada prosentase kepesertaan. Jadi kalau misalkan di satu perusahaan hanya ada satu serikat, maka dia bisa mewakili, serikat pekerja ini bisa mewakili seluruh pekerja berunding dengan pengusaha ketika memiliki 50% plus 1. Nah, kalau kemudian di satu perusahaan ada 2 serikat pekerja, maka 10%, maka yang bisa berunding adalah 10% dari keseluruhan jumlah pekerja. Begitu. Nah, seringkali untuk menentukan 10% ini, ketika kemudian terdapat satu pekerja, dia merangkap keanggotaan, maka disinilah sisi perselisihan antar serikatnya. Jadi seringkali irisan perselisihan antar serikat itu terjadinya ketika dalam momentum perusahaan akan menyusun perjanjian kerja bersama. Next. Kayaknya udah selesai. Oke, itu sebagai sebagai kalau bahasa Pak Ketua tadi malam ke saya itu sebagai pemantik untuk kita mendiskusikan lebih lanjut. Saya berharap poin-poin tadi bisa menjadi bahan kita diskusi berikutnya. Untuk kesempatan berikutnya, untuk waktu berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum mengerti betul mengenai tadi materi kita. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dengan dengan menyebutkan nama. Persilakan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Atau nggak jelas sama sekali kayaknya tuh.
Baik, Nggak apa-apa kalau Bu terkait Rahman. juga. Izin Ini ini moderator, ada pertanyaan yang masuk ini. Oke. Persilakan. Izin saya bacakan ya, Cak Mansur. Ini nama Ya. saya Hajar, saya mau konsultasi tentang ketenaga kerjaan. Bulan lalu saya ada kerja di salon, saya masih training dan ada penahanan ijazahnya gitu. Tapi hanya selama training saja, kalau sudah tanda tangan kontrak ijazahnya dikembalikan. Ini pernyataan dari perusahaannya. Tapi ternyata penahanan ijazahnya bakalan terus berlanjut sampai dia masuk masa kerja gitu. Nah, alhasil Ibu Hajar ini akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan itu dengan alasan tadi itu ternyata ijazahnya akan juga ditahan selama proses kerja. Padahal awalnya disampaikan penahanan ijazah itu hanya dilakukan pada saat masa training gitu. Selama saya training dari tanggal 19 Februari sampai 31 Maret saya tidak digaji sepeser pun karena saya tidak mau tanda tangan kontrak dan malah disuruh bayar denda karena ada perjanjian karena dia tidak masuk 1 hari sebesar 100.000 itu. Nah ini tidak tahu apa ada tertulis dalam perjanjian kerjanya atau tidak. Jadi pertanyaannya, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan Mbak Hajar ini menghadapi persoalan yang tadi itu ya. Pertama tadi ijazahnya ditahan, akhirnya dia mengundurkan diri karena tidak ingin ijazahnya ditahan. Yang kedua, pada masa training itu juga tidak dibayar dan sempat tidak masuk dan itu dikenakan denda 100.000 terhadap tidak masuknya itu. Termasuk juga karena masa training itu perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk training. Nah, ini ada juga upaya-upaya untuk pengembalian biaya masa training itu dari perusahaan. Nah, ini kira-kira langkah apa yang harus diambil oleh Mbak Hajar ini? Terima kasih. Oke. Pertama soal penahanan dokumen pribadi ya. Penahanan dokumen pribadi, ijazah, apapun ya, mau KTP, mau yang sifatnya pribadi, itu tidak boleh. Dasar hukumnya ada di Perda Jawa Timur. Kalau kemudian dia ada di Jawa Timur, Perda nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di situ jelas diatur bahwa tidak boleh nahan ijazah. Jadi kalau kalimat di sana dokumen pribadi, dalam penjelasannya disebutkan ijazah salah satu. Lalu bagaimana kalau kemudian ada perusahaan yang melanggar? Laporkan. Lapor ke siapa? Ke pengawas. Jadi dalam ketenagakerjaan itu ada polisinya juga, ada penyidiknya juga. Yang kita sebut dengan penyidik pegawai negeri sipil. Kantornya kalau di Surabaya itu, dia ada di belakangnya Cito, yang biasa sering ngopi di Agis, dekat-dekat Agis lah kira-kira. Jadi terhadap itu poin pertama, dia tempat salonnya itu keliru. Ijazah ditahan, itu bisa dilaporkan. Dan si salon itu juga sebenarnya nggak pinter-pinter juga kalau kemudian dia nahan ijazah. Karena ijazah itu bukan barang ekonomis. Kalau kemudian kita ngelihat regulasi di dalam BW yang bisa disita, ya kan, atau jadikan sebagai jaminan, itu kan hanya benda-benda bernilai ekonomis. Ya BPKB, SHM misalnya. Ya kalau ijazah apa? Jadi jelas bahwa tindakan penahanan ijazah itu melanggar ketentuan. Bisa dilaporkan ke pengawas itu. Satu itu. Kemudian terkait dengan tidak dibayar selama masa training. Pertama, apa yang disebut dengan training? Apa yang disebut dengan training? Secara terminologi training dalam ketenagakerjaan itu tidak ada. Yang ada percobaan. Secara terminologi, secara teks tidak ada istilah training di ketenagakerjaan. Yang ada percobaan. Dalam masa percobaan pun pekerja itu wajib dibayar. Bahkan harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya sesuai dengan UMK. Kalau misalkan kita bicara Surabaya itu 4.600.000. Cuman karena tadi dia menyebut salon, contoh yang disampaikan oleh Pak Ketua adalah salon, maka
pengupahan kita pasca cipta kerja itu juga ada keluasan dalam arti begini. Terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya mikro, menengah mikro ke bawah itu dia bisa memberikan upah berdasar kesepakatan di antara pengusaha dan pekerja. Sepanjang kesepakatannya tidak melebihi dari 50%. Itu ada ketentuan dari surat edaran Disnaker Provinsi Jawa Timur. Artinya, dalam masa training sekalipun, saya asumsikan training itu sebagai masa percobaan ya. Karena di undang-undang tidak mengenal istilah training. Sepanjang dalam masa percobaan, salon pun atau perusahaan pun itu wajib ngasih bayaran. Kalau kemudian dia PT besar, katakanlah PT PT yang sudah punya nama begitu, ya wajib bayar UMK. Kalau kemudian dia bisa diklasifikasikan sebagai perusahaan menengah, kecil, mikro, macam-macam itu 50%. Gitu. Jadi terhadap pertanyaan Ibu Hajar tadi itu, poin kedua tentang dia tidak dibayar itu keliru. Laporkan juga ke pengawas, kepada PPNS yang di belakangnya Cito itu. Sama. Jadi objek pelanggarannya sudah dua. Kemudian terkait dengan denda. Ya, terkait dengan denda. Denda itu secara, kalau kalimatnya denda itu secara terminologi dimungkinkan dalam regulasi ketenaga kerjaan. Jadi denda bisa bisa diterapkan. Tetapi denda itu, hasil uang yang diperoleh dari klausul denda itu harus digunakan untuk kepentingan karyawan, untuk kepentingan pekerja. Misalnya untuk gathering atau mancing bareng atau kemana gitu. Jadi itu dasar hukumnya ada di PP 36 tentang pengupahan tahun 2021. Denda dimungkinkan diterapkan dalam ketenaga kerjaan, tapi peruntukannya uang yang diperoleh dari denda itu dipakai lagi untuk kepentingan pekerja. Kalau dari pertanyaan yang disampaikan Pak Ketua, itu kesannya kok dimiliki oleh si pengusaha, kan kira-kira begitu. Nah, nampaknya kalau ngelihat dari cara yang dilakukan, sepertinya itu cara dari si salon agar si pekerja ini tidak lari ke kompetitor. Maksudnya begitu kayaknya. Tapi cara yang dia pakai itu keliru. Mestinya kalau kayak begitu, itu tetap dibuat perjanjian kerja, tapi ada klausula ikatan dinas. Kurang lebih begitu, Pak Ketua, yang bisa saya, ini pendapat saya. Laporkan ke pengawas, bisa itu. Oke, baik. Siap, Cak Mansur. Terima kasih atas jawabannya. Udah clear semua ini. Persoalannya dijawab satu persatu ya. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain ada lagi yang ingin bertanya. Saya mohon izin, Ibu moderator ya. Ya, Pak. Ini pesertanya PMI semua atau dari luar? PMI, Pak, tapi ada juga yang dari luar. Oke, lanjutkan. Izin bertanya, apakah boleh moderator? Boleh, Mas Abdurrahman. Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih moderator dari penjelasan para sumber, Mansur. Saya masih belum mengerti terkait dengan perselisihan hubungan industrial yang dimaksud dengan perbedaan pendapat antara perusahaan dengan pekerja. Nah, pekerja di sini yang dimaksud itu, perusahaan di sini yang dimaksud itu perusahaan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Definisi perusahaan. Definisi perusahaan dalam perspektif ketenaga kerjaan itu perorangan, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Ekstrimnya adalah
pemilik warung kopi itu, ya, dalam mindset ketenaga kerjaan itu adalah pengusaha. Jadi pengusaha yang dimaksudkan pengusaha menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, junto Undang-Undang Cipta Kerja adalah siapapun, ya, siapapun yang memiliki pekerjaan, kemudian menyuruh orang melakukan pekerjaan itu dan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk sebagai gaji, maka dia sudah masuk kualifikasi pengusaha. Nah, jangkauan ketenaga kerjaan itu hanya mengecualikan ASN. Jadi ASN, ya PNS ya kalau kita lihat, kepolisian dan yang lain-lainnya. Pokoknya mereka yang mengambil manfaat atau mengambil gaji dari APBN itu di luar ketenaga kerjaan. Tapi sepanjang itu swasta, mau perorangan, warung kopi misalkan, atau CV, apalagi firma, UD, yayasan, operasi, PT, ketenaga kerjaan, dan disebut sebagai pengusaha. Kira-kira begitu, Pak Rahmat. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, gimana? Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Baik, di sini saya akan buka satu pertanyaan lagi. Mungkin sahabat-sahabati ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, Izin, Bu Moderator. saya yang nanya. Saya izin tanya, Kak Mansur kalau diperkenankan. Wajib lah. Siap. Berkaitan dengan bahwa perusahaan bisa atau berhak membuat peraturan perusahaan atau peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mau tanya, sejauh mana kontrol atau pengawasan terhadap aturan perusahaan itu supaya sengketa atau perselisihan antara pekerja dan perusahaan itu tidak terjadi, sifatnya preventif begitu. Sejauh mana kontrol negara atau pemerintah terhadap aturan-aturan tersebut yang melanggar ketentuan undang-undangan. Karena kan dalam praktek tentunya sifat pekerja itu kan secara hierarkis kan di bawah sebetulnya. Walaupun dalam konteks kerja sama-sama buruh, tetapi kan sifatnya dominasinya kan di bawah sebetulnya untuk pekerja. Jadi posisinya itu perusahaan jelas lebih tinggi secara power gitu. Nah, seringkali banyak kan praktek-praktek pekerja ini anggap hak-haknya dengan alasan kontrol pemerintah terhadap aturan-aturan tersebut. Kurang lebih begitu, ya. Terima kasih. Oke. Pertama tentang peraturan perusahaan dikaitkan dengan tindakan preventif dari pemerintah untuk mencegah, saya sebut dalam tanda kutip, kesewenang-wenangan kalau bahasa aktivisnya ya, dari pengusaha ke pekerja, karena melihat posisi pekerja yang tidak setara secara nuansa kebatinan. Pertama pada bagian peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu seperti yang tadi saya sampaikan, konsep awal datangnya dari perusahaan. Lalu konsep itu diserahkan kepada pekerja untuk dikoreksi lah bahasa sederhananya. Kalau bahasa di undang-undang itu untuk mendapatkan saran dan masukan. Kalau bahasa kita ya koreksi gitu aja dulu. Nah, setelah konsep peraturan perusahaan itu mendapatkan koreksi dari pekerja, konsep itu kemudian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja. Nah, untuk mendapatkan pengesahan. Sebelum pemerintah mengesahkan peraturan perusahaan itu, pemerintah juga melakukan kajian, melakukan penelitian. Apakah ketentuan-ketentuan ini sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak? Kalau kemudian menurut kajian pemerintah
ternyata terdapat satu atau dua ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang tidak sesuai dengan undang-undang, katakan begitu, maka itu akan dicoret. Satu. Jadi tindakan preventif dari pemerintah berkaitan dengan peraturan perusahaan ada, yaitu pada saat akan dimintakan pengesahan itu. Memang pada bagian ini ya perlu bicara kira-kira. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan upaya untuk mencegah tindakan dalam tanda kutip kesewenang-wenangan. Memang tidak bisa diingkari ada beberapa kejadian itu. Kalau kita bicara formilnya, sebenarnya pengawasan itu ada dari pemerintah, ada dari pengawas PPNS yang tadi saya sebutkan. Di contoh untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua LBH yang saya bilang laporkan saja ke pengawas. Nah, pengawas yang sama juga sebenarnya atas nama undang-undang, sekalipun tidak ada yang mengadukan, dia secara jabatan, secara undang-undang wajib melakukan pengawasan kepada perusahaan. Jadi tindakan formilnya itu sebenarnya ada atau tidak adanya pengaduan, pengawas itu PPNS ya, penyidiknya. Pengawas tanpa ada atau tidak adanya pengaduan dari pekerja, pengawas itu hakikatnya wajib melakukan pengawasan kepada perusahaan. Cuman memang pada tataran prakteknya pengawasan dari pemerintah itu kurang. Ya secara ngomong kebiasaan ya, bicara tentang hal-hal yang terjadi sehari-hari, memang tindakan pengawasan dari instansi pengawas ketenaga kerjaan itu dirasa tidak maksimal oleh beberapa serikat pekerja. Dua itu pengawasan dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi pekerja itu juga ada pengawasan serikat pekerja. Serikat pekerja itu jadi serikat pekerja berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja dan mensejahterakan keluarganya. Itu salah satu fungsi dari serikat pekerja. Jadi berdasar fungsi itu, sebenarnya serikat pekerja juga punya fungsi kontrol kepada pengusaha. Jadi kalau misalkan ada kasus kayak contoh tadi misalkan pertanyaan dari Pak Ketua itu, taruhlah itu PT potong rambut misalnya. PT potong rambut TBK, perusahaan besar kita asumsikan begitu. Kalau kemudian di dalam itu ada serikat pekerjanya, saya tidak yakin tindakan menahan ijazah, tindakan training nggak dibayar, itu akan terjadi. Jadi ketika bicara kontrol, sebenarnya itu ada. Secara formil, kontrol dari pemerintah ada melalui dinas, melalui pengawas ketenaga kerjaan. Kalau di Surabaya kantornya ada di belakangnya Cito itu. Kemudian pengawas yang kedua adalah yang sifatnya horizontal lah ya, pengawas dari serikat pekerja. Cuman ketika pertanyaannya sejauh mana efektif dan tidaknya, wallahu a'lam. Begitu. Kira-kira begitu, Mas Taufik ya. Siap, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menutup sesi tanya jawab, dan apabila sahabat-sahabat masih ada yang janggal, mungkin akan kita lanjutkan di forum-forum selanjutnya atau perdiskusian. Mungkin tidak apalagi kita akan tutup acara ini. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Cak Mansur telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Dengan itu saya tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur atas ilmunya. Terima kasih sahabat-sahabat dan juga moderator. Izin